Lalu bagaimana perkembangan terbaru kasus Vina? Kita sudah bersama dengan Dirkrimum Polda Jawa Barat, Kombes Pol Surawan. Baik, Pak Surawan, kami ingin tahu bagaimana perkembangan investigasi untuk mencari 3 DPO, daftar pencarian orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan keji terhadap Vina ini, Pak Surawan. Ya, jadi sampai dengan saat ini untuk tim kita dari Ditreskrimum Polda Jabar maupun dengan jajaran Satreskrim Polres Cirebon Kota masih berusaha untuk melakukan interogasi terhadap para narapidana untuk dapat kiranya membuka 3 orang ini siapa. Jadi kita masih menelusuri, Mas, untuk 3-nya. Oke, termasuk menjadi pertanyaan kami adalah identitas dari 3 tersangka ini kan sudah dipublikasikan ke publik ya Pak ya, tapi untuk fotonya itu tidak disebarkan atau tidak ditampilkan, itu kenapa Pak? Ya, karena kita memang belum menemukan identitas sebenarnya siapa nama aslinya, kemudian alamatnya di mana. Jadi makanya kita belum bisa merilis foto terkait DPO ini karena memang kita belum menemukan identitas. Tapi seperti ini Pak Surawan, bukankah ada ciri-ciri fisik, kemudian kategori umur? Banyak juga pihak yang berharap kenapa tidak mengeluarkan, walaupun bukan foto Pak, tapi sketsa wajah Pak, yang diperkirakan mendekati pelaku Pak. Ya, nanti kita coba lakukan sketsa wajah. Namun ini kan kita perlu keterangan daripada para narapidana. Memang kesulitan kita di awal, para narapidana ke-8 orang ini pada saat mereka menjadi tersangka di Polres Cirebon Kota, itu mereka menerangkan secara kooperatif bahwa mereka adalah memang pelakunya, kemudian ada 3 pelaku lain. Namun ketika perkara yang dilimpahkan ke Polda, ke-8 orang ini mencabut semua keterangannya, sehingga kita tidak bisa mengembangkan terkait dengan 3 tersangka lain yang masih dari luar. Jadi pertama bahwa mereka tidak mengakui semua perbuatannya, kemudian juga mereka tidak tahu yang 3 ini siapa. Jadi kendalanya kita karena memang mereka mencabut seluruh keterangan pada saat dilakukan pemeriksaan di Polda, juga dalam persidangan mereka mencabut semua keterangannya. Oke, Pak Surawan, kalau begitu, kalau memang identitas dari 3 pelaku ini belum diketahui, lantas yang tersebar luas di media sosial yang memperlihatkan atau menjelaskan spesifik soal identitas, ada nama, ciri-ciri, itu dari mana Pak, kalau memang identitas belum diketahui? Mungkin ciri-ciri fisik dari kami mungkin kita menyebarluaskan terkait ciri fisik, namun terkait identitas kita belum menyebarluaskan untuk para pelaku yang saat ini masih berada di luar. Pak Surawan, apa sebenarnya yang menjadi hambatan tim penyidik untuk menyusuri jejak para pelaku ini Pak? Bukankah mereka punya keluarga, ada lingkungan, ada alamat juga tertera di sana? Ya, jadi pada saat ke-8 narapidana ini dulu dilakukan pemeriksaan, mereka hanya menyebutkan nama saja, tidak menyebutkan secara lengkap, identitas nama lengkap, kemudian alamatnya di mana. Nah, saat kemudian menjadi kesempatan kami lagi ketika mereka mencabut keterangan, itu tidak bisa kami kembangkan lagi. Oke, Pak Surawan, ini kita ingin konfirmasi juga, karena beredar luas di media sosial, jadi diskursus publik juga, yang menyebutkan bahwa salah satu dari 3 pelaku yang belum tertangkap ini merupakan anak dari pejabat kepolisian. Itu betul nggak, Pak Surawan? Belum ya, kita belum informasi ke arah sana. Kalaupun siapapun yang terlibat akan kita proses hukum, itu aja prinsipnya. Termasuk peran dan otak pelaku Pak, apakah ada dari 3 yang kabur ini Pak? Sejauh ini peran mereka belum tergambar karena dari para saksi yaitu yang sekarang sudah menjadi narapidana belum menjelaskan karena mereka kan kemudian mencabut semua keterangannya itu. Oke, 8 orang yang sudah divonis atau dijatuhi hukuman ini mencabut laporannya itu kenapa Pak? Bukan mencabut laporannya, mencabut keterangannya. Ya, mencabut keterangannya itu kenapa Pak? Ya, kita belum bisa mendalami ke arah sana karena mereka juga karena mencabut itu kemudian ketika dilakukan pemeriksaan mereka tidak memberikan keterangan. Mereka menyampaikan bahwa tidak mengetahui kejadian tersebut, kemudian mereka semua menyatakan bahwa mereka bukan pelaku, kemudian tidak mengetahui teman-teman yang lain, termasuk ketiga orang pelaku yang diduga masih di luarnya. Baik, singkat saja Pak Surawan, ancaman hukuman kepada 3 yang sampai sekarang ini masih berstatus sebagai DPO Pak, apakah sama seumur hidup seperti 7 tersangka lainnya atau seperti apa? Untuk penerapan pasal saya kira sama ya, itu nanti kan ada 340 KUHP, kemudian terkait juga Undang-Undang Perlindungan Anak, di mana pasal 81 dan 83 itu memaksa anak di bawah umur untuk melakukan perbuatan ancaman
hukumannya sama saya kira dengan pelaku lain. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Surawan. Kita tunggu nanti perkembangan penyidikan. Kita harapkan juga segera menemukan titik terang, termasuk keberadaan dan juga identitas dari 3 pelaku ini. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Surawan atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Kartu Petang.